Halo, selamat datang. Oke, nah ini di depan kita udah ada artikel ya, yang Anda kirim dari Suara Surabaya. Betul. Judulnya seru banget. Yuk, intip ramalan zodiak Moon 30 Januari 2026 di sini. Iya. Nah, misi kita hari ini bukan cuma ngebacain ramalan satu persatu ya. Itu kan bisa Anda lakukan sendiri. Tentu. Tugas kita itu jadi detektif. Kita bakal bedah tuntas artikel ini buat nemuin benang merahnya. Iya. Apa sih cerita besar yang coba disampaikan semesta buat hari Jumat besok? Yang berlaku untuk semua zodiak? Tepat sekali. Kalau dibaca sekilas, ini kan kayak 12 ramalan yang beda-beda. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ada sebuah narasi yang kuat banget. Oh ya? Artikel ini dibuka dengan kalimat bahwa alam semesta sedang mendorong setiap individu untuk berkembang. Kata kuncinya itu berkembang. Berkembang. Jadi kita bakal lacak gimana sih bentuk perkembangan ini. Kita lihat polanya dari karir, cinta, sampai ke hal yang paling personal. Kayak nyusun puzzle gitu buat Anda. Oke, mari kita bongkar puzzle-nya. Biasanya nih, kalau ngomongin zodiak, orang langsung lompat ke cinta atau karir. Tapi setelah aku baca berulang-ulang, hal yang paling menonjol justru bukan interaksi sama orang lain. Menarik. Anehnya, fondasinya itu justru dimulai dari dalam diri sendiri. Ada ajakan yang kuat banget buat introspeksi. Kayaknya semesta tuh bilang, hey, sebelum urus yang di luar, beresin dulu deh yang di dalam. Setuju banget. Dan menurut saya itu titik awal yang paling fundamental di artikel ini kan. Dorongan buat transformasi batin ini muncul dengan sangat eksplisit di beberapa zodiak. Contohnya? Ambil contoh Virgo. Biasanya dikenal sangat rapi, teratur, perfeksionis. Nah, khusus untuk hari Jumat besok, ramalannya mendorong Virgo untuk melepaskan kecenderungan perfeksionis. Wah. Ini bukan saran kecil loh, ini tantangan terhadap identitas inti mereka. Kena banget itu. Melepaskan perfeksionisme itu lebih gampang diucapin daripada dilakuin kan ya? Betul sekali. Dan bukan cuma Virgo, coba lihat Scorpio. Mereka diminta untuk menggali kebenaran tersembunyi tentang diri Anda. Ini kedengarannya intens. Intens banget. Bukan sekedar ayo jadi lebih baik, tapi ayo hadapi sesuatu yang mungkin selama ini kamu hindari dari dirimu sendiri. Iya, iya. Dan intensitas itu juga terasa di Aries. Sumber ini nyebutin transformasi Aries akan terjadi saat mereka mempertanyakan keyakinan lama tentang kemampuan Anda. Wah, ini dalam sekali. Yang mungkin udah Anda pegang bertahun-tahun tentang apa yang Anda bisa dan nggak bisa, itu diminta buat dibongkar. Ini bukan sekedar refleksi pasif. Ini dekonstruksi diri. Jadi ini bukan cuma soal merenung sambil minum kopi gitu ya. Ini refleksi yang aktif. Aku perhatiin Taurus juga dapat pesan serupa. Nah kan, diminta mengganti rutinitas lama yang menghambat. Iya, jadi ada aksi nyata yang diminta. Ini bikin aku mikir jangan-jangan hambatan terbesar kita di hari Jumat itu bukan datang dari bos atau pasangan. Tapi dari kebiasaan dan keyakinan usang kita sendiri. tepat. Dan yang menarik adalah gimana pesan ini juga punya sisi yang lebih lembut. Untuk Capricorn misalnya, undangannya adalah untuk mengunjungi kembali mimpi yang terlupakan. Oh, itu indah sekali. Indah kan? Artinya introspeksi ini bukan cuma soal membuang yang buruk, tapi juga menemukan kembali harta karun yang terkubur di dalam diri. Mimpi-mimpi masa muda yang mungkin terkikis sama rutinitas. Jadi ini proses pembersihan sekaligus penemuan kembali. Persis. Oke, ini jadi pertanyaan yang menarik buat Anda kan? Berdasarkan pola ini, coba pikirin deh. Adakah satu keyakinan lama tentang diri Anda, kayak Aries, satu kebenaran yang dihindari, kayak Scorpio, atau satu mimpi yang terlupakan, kayak Capricorn, yang bisa Anda kunjungi kembali di hari Jumat besok? Kayaknya disitulah kunci buat membuka potensi di area lain. Betul. Karena sepertinya artikel ini menyeratkan kalau pekerjaan internal ini adalah syarat mutlak. Jadi ini prasyarat ya? Iya. Setelah kita berani jujur dan berbenah dengan diri sendiri, baru kita punya pondasi yang kokoh untuk bangun hubungan yang lebih otentik sama orang lain. Dan ini membawa kita ke tema besar berikutnya yang, kaya banget di dalam artikel ini. Cinta dan hubungan. Nah, ini dia. Setelah beres sama rumah di dalam diri, sekarang kita keluar dan ketemu orang lain. Dan di sini bahasanya jadi beragam banget. Nggak ada satu formula cinta yang berlaku untuk semua. Ada zodiak yang koneksinya dibangun lewat obrolan mendalam, lewat adu gagasan.
Yang paling jelas itu Aquarius dan Sagittarius. Untuk mereka, romansa itu dinyalain sama percikan intelektual. Ngobrol nyambung gitu ya? Nah, itu dia. Mereka nemuin keintiman bukan dari sentuhan fisik semata, tapi dari rasa klik pas ngobrolin ide-ide besar. Ini kontras banget misalnya sama Taurus. Oh ya, Taurus gimana? Ramalan untuk Taurus secara gamblang nyebutin tindakan romantis yang melibatkan pengalaman sensual akan memperdalam ikatan. Wow, dua jalan yang sangat berbeda ya, tapi tujuannya sama, keintiman. Beda banget. Ini menarik sih, karena nunjukin nggak ada cara yang benar atau salah. Dan ada jalan ketiga juga, kreativitas. Baik Pisces maupun Aries disebut bisa nemuin atau memperkuat koneksi lewat kegiatan artistik bareng. Jadi bukan cuma ngobrol atau sentuhan ya. Ya mungkin bukan nonton film, tapi ikut kelas melukis bareng atau main musik bareng. Itu juga berlaku buat para lajang loh. Petunjuknya spesifik banget. Cancer yang nyaman sama kehangatan disaranin nyari di lingkungan yang udah familiar. Oh, teman lama atau kolega gitu mungkin? Bisa jadi. Sementara itu, para lajang Pisces yang artistik dan spiritual diisyaratkan bisa ketemu seseorang di lingkaran kreatif atau komunitas spiritual. Pesannya, cari di tempat di mana versi otentik dirimu bersinar. Nah, kata otentik ini penting banget. Karena ada nasihat lain yang melintasi beberapa zodiak. Lupain gestur-gestur besar yang klise. Coba lihat Leo. Leo. Biasanya kan kita bayangin Leo dengan kejutan super romantis dan dramatis. Betul, tapi artikel ini bilang, untuk Jumat besok, kata-kata tulus lebih bermakna daripada adegan berlebihan. Yang menarik dari nasihat buat Leo itu adalah gimana ia menantang arketip mereka. Ini sejalan sama yang kita bahas di bagian introspeksi tadi. Maksudnya? Perkembangan itu terjadi saat kita berani melangkah keluar dari zona nyaman identitas kita. Buat Leo, kerentanan dalam kata-kata tulus mungkin jauh lebih menantang dan lebih berharga daripada sekedar nyewa satu bioskop. Persis. Hal yang sama juga buat Pisces, di mana isyarat penuh perhatian lebih diutamain. Bukan yang mahal-mahal ya. Bukan. Mungkin bukan buket bunga mawar raksasa, tapi secangkir teh hangat yang dibikinin tanpa diminta pas pasangan lagi capek. Sederhana tapi kena. Dan puncaknya mungkin ada di Libra, di mana sumber ini nyebutin kekuatan hubungan ditemukan melalui kerentanan yang jujur tentang impian masa depan. Dan disinilah kita lihat benang merahnya nyambung dengan sangat indah. Gimana? Gimana mungkin Anda bisa jujur tentang impian masa depan sama pasangan seperti Libra, kalau Anda bahkan belum mengunjungi kembali mimpi yang terlupakan di dalam diri Anda sendiri, kayak Capricorn? Oh, wow. Gimana Anda bisa ngucapin kata-kata tulus kayak Leo kalau Anda belum menghadapi kebenaran tersembunyi tentang diri Anda seperti Scorpio? Wow, oke. Jadi ini bukan 3 tema yang terpisah ya. Ini sebuah perjalanan. Sebuah alur. Langkah pertama adalah berani melihat ke dalam. Hasil dari keberanian itu adalah kemampuan untuk membangun koneksi yang lebih jujur dan mendalam dengan orang terdekat. Nah, kalau fondasi diri dan hubungan personal udah kuat, logikanya, ini pasti bakal berdampak ke cara kita kerjakan. Tentu saja. Dan itulah tema besar ketiga yang paling dominan di artikel ini. Kekuatan kolaborasi di tempat kerja. Kolaborasi ya. Hampir setiap zodiak dengan satu atau lain cara didorong buat kerja dalam tim. Tapi ini bukan sekedar anjuran generik, ayo kerjasama. Nuansanya spesifik banget. Gimana spesifiknya? Seolah-olah semesta lagi nugasin peran yang beda-beda untuk setiap zodiak dalam sebuah proyek besar. Betul. Ini bukan tentang semua orang ngelakuin hal yang sama. Ini tentang memainkan kekuatan unik masing-masing. Misalnya Capricorn, yang tadi kita bahas lagi ngunjungin mimpinya, di tempat kerja perannya adalah jadi pembimbing yang mantap. Pengalaman dan kebijaksanaannya jadi lentera buat tim. Nah, sementara Aries yang lagi mempertanyakan kemampuannya sendiri, tugasnya di tim justru bukan mendominasi dengan ide-idenya, sesuatu yang khas Aries banget. Betul, biasanya kan gitu. Melainkan memfasilitasi ide-ide orang lain. Ini kan latihan kerendahan hati dan kepemimpinan yang melayani. Sebuah tantangan langsung terhadap ego mereka. Yang lagi-lagi, ini adalah bentuk perkembangan itu tadi. Dan yang paling mengejutkan mungkin Leo. Di area cinta tadi mereka diminta buat tulus bukan dramatis. Di tempat kerja? Disarankan untuk bekerja di belakang layar. Iya. Ini benar-benar ngelawan stereotip Leo yang suka panggung dan sorotan. Ini adalah kepemimpinan sejati di hari Jumat itu bukan tentang siapa yang paling kelihatan, tapi siapa yang bisa bikin timnya bersinar. Aku suka itu. Apa yang menarik di sini adalah gimana kontribusi dihargai dalam berbagai bentuk.
Taurus misalnya, yang kuat dalam hal sensual dan stabilitas, di dunia kerja keandalannya jadi kunci. Oh ya? Ramalannya nyebutin kemajuan karir datang melalui bimbingan kolega, bukan dengan aksi heroik, tapi dengan konsistensi yang bisa diandalin. Oke, oke. Lalu ada Gemini yang kemampuannya untuk melihat dari berbagai sudut pandang kayak dua sisi kepribadiannya jadi berharga banget. Mereka adalah perekat ide dalam rapat tim. Jangan lupain Sagittarius. Dengan kemampuan diplomasinya, mereka ditugasin jadi penyelesai konflik di tempat kerja. Penengah yang adil. Iya. Jadi kalau kita bayangin sebuah tim proyek di hari Jumat besok, ini tim impian kan? Ada mentor Capricorn, fasilitator Aries, pendukung di belakang layar Leo, pilar yang andal Taurus, pemersatu ide Gemini, dan Juru damai, Sagittarius. juru damai. Persis. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, apa artinya berkembang? Dari perspektif karir, menurut artikel ini, berkembang artinya memahami bahwa kontribusi terbaik Anda mungkin bukan yang paling jelas atau yang paling sesuai dengan citra diri Anda. Jadi perkembangan itu fleksibilitas ya? Tepat, memainkan peran yang paling dibutuhkan oleh tim saat itu, bukan peran yang paling Anda inginkan. Dan di tengah semua ini, ada beberapa zodiak yang kayaknya dapat semacam bonus karena berhasil merangkul sisi otentik mereka. Gemini misalnya. Gemini. Setelah berhasil mensintesis berbagai ide di tempat kerja, ramalannya menyebut mereka akan sangat memikat orang-orang karena pesonanya dalam mengerjakan kegiatan kreatif. Seolah-olah energi positif dari kolaborasi itu meluber jadi karisma pribadi. Dan tentu saja, Leo, setelah berhasil nahan diri dari drama di hubungan dan sorotan di pekerjaan, artikel ini secara spesifik nyebut Leo akan mendapat peruntungan tak terduga karena bakat teatrikal yang mengagumkan. Wah, ini gambaran yang hidup banget. Iya kan? Mungkin justru karena mereka nggak mencari panggung, panggung itu sendiri yang datang ke mereka secara alami. Bisa jadi pas presentasi atau bahkan pas bercanda di pantry ya. Bisa jadi. Ekspresi otentik mereka tiba-tiba memukau semua orang. Ini kayak paradoks yang indah. Semakin kita melepaskan kebutuhan untuk jadi pusat perhatian, semakin kita justru bersinar. Nah, itu dia. Ini pengingat yang kuat banget, bahwa keberuntungan seringkali datang bukan saat kita mengejarnya, tapi saat kita fokus jadi versi terbaik dari diri kita sendiri, baik di dalam maupun saat berinteraksi dengan orang lain. Tepat. Jadi kalau kita rangkai kembali puzzle ini untuk Anda, ceritanya jadi sangat jelas. Ini bukan 12 ramalan terpisah, melainkan satu panduan holistik untuk pertumbuhan. Oke, mari kita simpulkan perjalanannya. Dari satu artikel ramalan zodiak ini, kita nemuin sebuah alur cerita untuk hari Jumat, 30 Januari. Semuanya dimulai dari dalam. Sebuah undangan untuk introspeksi, melepaskan keyakinan lama, dan menemukan kembali mimpi yang hilang. Kemudian, fondasi internal yang lebih kuat ini memungkinkan kita buat membangun hubungan yang lebih otentik dan mendalam. Bukan lagi soal gestur. Tapi soal kejujuran, kerentanan, dan pemahaman tentang berbagai bahasa cinta. Dan akhirnya, individu yang lebih utuh dan terhubung ini membawa energi baru ke dunia kerja, bukan sebagai pemain solo yang egois. Tapi sebagai kolaborator yang fleksibel, yang memahami perannya dalam sebuah orkestra besar, di mana setiap orang memainkan bagiannya untuk menciptakan harmoni. Betul sekali. Baik Anda percaya 100% pada astrologi atau hanya melihatnya sebagai kerangka untuk refleksi, narasi ini kuat banget. Setuju. Ini adalah cermin tentang gimana pertumbuhan pribadi yang sejatinya nggak terjadi dalam ruang hampa. Ia selalu terpancar keluar, menyentuh hubungan kita, dan pada akhirnya mengubah cara kita berkontribusi pada dunia. Tepat sekali. Sumber ini kan dimulai dengan gagasan bahwa semesta mendorong kita untuk berkembang. Dan ternyata cara berkembangnya itu dari dalam keluar. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Mengingat 3 babak cerita ini, introspeksi diri, keintiman dalam hubungan, dan kolaborasi di tempat kerja, jika Anda harus memilih satu area di mana Anda merasa paling tersangkut saat ini, area manakah itu? Dan berdasarkan inspirasi dari ramalan ini, Langkah kecil apa yang bisa menjadi kunci untuk membuka aliran energi perkembangan di area tersebut pada hari Jumat besok?